Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Kullu sana wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, petunjuk, kesehatan sehingga kita bisa ketemu kembali pada dars Madkhal ila Tasawuf al-Islami di Sidi Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah insyaallah taala setelah kita menjalani Idul Adha Al-Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua sehingga kita kembali bersih, suci dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Maulana Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di bagian keempat, Rabi'an, limadza yartabitu tasawuf bi hubbi alil bait. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ilmihi wa bi barakatihi wa bi amdadihi fid dharain amin. Rabi'an, limadha yartabitu at-tasawwufu bi hubbi alil bait? Irtabata at-tasawwufu bi hubbi alil bait wa iqamatil mawalidi wa halaqatiz zikri mimma sa'ada ala jazbil muridin ila mahabbatil masajidi wal maqamat wa huwa al-amru alladhi ashama fi buluratil islamil wasati wa tashkilil hawiyyati ad-diniyah al-huwiyyati ad-diniyah. Di sini limadza irtabata at-tasawuf bi hubbi alil bait sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama tasawuf secara umum, secara khusus itu punya kecenderungan dan kekhususan mengenai ahlul bait. Jadi semua umat Islam mencintai ahlul bait karena cinta kepada ahlul bait, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ulama tasawuf itu punya mizah, kelebihan tersendiri mengenai cinta ahlul bait. Kalau umat Islam secara umum mencintai ahlul bait itu secara akal, yakni secara akal bahwasanya mencintai Nabi harus mencintai keluarganya. Itu menurut akal seperti itu. Tidak mungkin kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tidak mencintai keluarganya. Tetapi tasawuf itu cintanya dari hati. Cinta muncul dari hati tanpa sebab. Karena ahlul bait ini merupakan salah satu amalan yang dilakukan ulama-ulama tasawuf untuk naik ke makamat yang lebih tinggi. Makamat yang lebih tinggi. Jadi karena sini Imam Syatibi, pengarang Al-Muwafaqat fi Usul Syariah, suatu saat dia mengatakan, saya ingin menulis buku yang belum pernah ditulis, belum ada orang yang menulis. Dia ingin menciptakan sesuatu yang terbaru, membuat gebrakan baru, orang belum pernah berbicara masalah atau belum ada yang mendahulunya. Kemudian dia bertawasul dengan Sidi Abi Hasan Asy-Syadzili, yakni sahibut tariqah Syadziliyah.
bahwa saya Maulana Habib Hasan Syadzili, saya ingin ilmu yang belum pernah ditulis oleh orang-orang sebelum saya. Maka dia dikasih ilmu, muncullah muafakat fi usul syariah. Al-muafakat ini belum pernah ada yang menulis sebelumnya tentang maqasidus syariah secara terperinci. Ada sebelumnya Imam Malik berbicara tentang maqasidus syariah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, tetapi tidak secara terperinci dan dalam bab khusus. Makanya Imam Syatibi mengarang Al-Muwafaqat fi Usul Syariah. Dia heran kenapa begitu cepat doanya dikabulkan. Dia seolah-olah meminta hari ini, besok menulis, dan seterusnya. Itu cepat selesai dan jadilah namanya Al-Muwafaqat fi Usul Syariah. Dia takjub sehingga dia mimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, Abi Hasan Asy-Syadzili huwa waladi, yakni keturunan saya, juz'un minni, ana wa huwa nafsu syai'. Kau bertawassul kepada saya atau bertawassul kepada keturunan saya, sama saja. Dari sini tasawuf menilai bahwasan cinta kepada Ahlul Bait itu merupakan sesuatu yang sangat mendalam dan tidak bisa mereka lupakan. Jadi secara fitri, secara fitrah mereka mencintai Ahlul Bait, karena otomatis cinta Ahlul Bait cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya para ulama tasawuf mencintai Ahlul Bait melebihi daripada umat Islam secara umum. Kalau umat Islam cinta Ahlul Bait karena akal, yakni ada nas mengatakan kita harus mencintai umpamanya Al-Quran surah Asy-Syura, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi Allah mengatakan, qul ya Muhammad la as'alukum alaihi ajran, saya tidak meminta ganjaran kepada kalian sahabat dan semua umat Islam, illal mawaddata fil qurba, kecuali saya meminta al-mawaddah, kasih sayang, fil qurba itu pada keluarga saya. Jadi ikuti saya, adakan hubungan silaturahim dengan keluarga saya. Seperti Sayyidina Maulana Imam Hussein, setiap Anda datang ke sini sempat singgah ke sana, tidak sempat di pintu di sini menghadap ke Sayyidina, Assalamualaikum ya Sayyidina Imam Hussein. Silakan bertawasul, karena bertawasul kepada Sayyidina Imam Hussein sama saja bertawasul kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. وهذه المحبة لا تتميز بها الطرق الصوفية فقط، بل إن المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم العقائدية والفكرية يشتركون في محبة آل البيت رضي الله عنهم. Jadi cinta Ahlul Bait itu umum, semua umat Islam. Jadi dalam hadis taraktu fikum ba'di lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati, dalam riwayat lain kitabullahi wa itrati ahli baiti, jadi ahli bait saya. Kemudian Ahlul Bait ini itu terbagi dua, Ahlul Bait secara keturunan, yaitu keturunan Sayyidatina Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan wa Hussein, dan sampai sekarang ini yang lebih 40 million Ahlul Bait yang ada di dunia. 40 million Ahlul Bait yang ada sekarang itu semua dari keturunan Sayyidina Hasan wa Hussein. Jadi cinta Ahlul Bait ini semua umat Islam mencintai Ahlul Bait tanpa terkecuali.
itu berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Jadi cintanya umat Islam secara umum itu karena akal. Ini karena dia memahami ayat, dia memahami hadis. Tapi ahlu tasawuf cintanya dari dalam, dari hati. Itu cintanya dari hati. Mujarrad dia mengetahui ahlul bait, itu dia langsung mencintainya. Kalau umat Islam, kenapa dia cinta? Karena perintah. Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan, itu sehingga mencintai ahlul bait. Dalilu wujubil mahabbati li alil bait alaihim salam. Tidak ada itu. Lakin sudah itu. Oh, ada. Lakinna hadhihi al-mahabbata li alil bait wal adabi ma'ahum wa ziyaratihim صارت عند التيارات المتشددة سببا في الطعن على الصوفية مما استوجب أن نوضح دليل وجوب المحبة. Jadi yang tidak berminat kepada tasawuf dari Salafiyah, Ikhwanul Muslimin, kemudian aliran-aliran mutasyaddidah, menjadikan cinta ahlul bait ini sebagai senjata untuk menyerang ulama tasawuf, bahwa ahlul bait identik dengan Syiah. Jadi mereka mengatakan ahlul bait adalah Syiah. Syiah adalah kelompok yang mempertuhankan Imam Ali. Syiah adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya Jibril itu salah alamat. Semestinya wahyu turun kepada Imam Ali, tapi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan berbagai macam pemikiran Syiah yang mencaci maki sahabat dan sebagainya. Itu mereka lakukan untuk memusuhi dan menyerang ulama tasawuf. Tetapi apa yang mereka lakukan itu hanya kebohongan dan tidak ada buktinya. Di sini kita akan menjelaskan tentang dalil tentang mengenai hal ini. Silakan. مما استوجب أن نوضح دليل وجوب المحبة وبيان التفريق بين مذهب الصوفية ومذهب الشيعة في تعظيم آل البيت وتوقيرهم. دليل وجوب المحبة لآل البيت عليهم السلام. محبة آل البيت أمر فطري عند المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بحب آل بيته رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Jadi cinta ahlul bait amrun fitri indal muslimin. Karena ahlul bait itu berhubungan erat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada umat Islam yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah berhenti di situ. Itu tidak sah Islamnya, kecuali menyempurnakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan kalau dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu cukup. Jadi cinta kepada Nabi itu fitri, yakni begitu manusia lahir, itu selama dia lahir itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Islam ini dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ini masuk Islam atas jasa dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak bisa dipisahkan, begitu manusia lahir di lingkungan Islam, dia akan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah fitrah manusia. Kemudian ahlul bait itu juz'un minan nubuwah, yaitu bagian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya juz'un tidak bisa dipisahkan dari kulli. Oleh karena itu cinta ahlul bait itu persoalan amrul fitri, masalah tabiat. Itu bagi umat Islam
Oleh karena itu, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi illal mawaddata fil qurba, al qurba yakni qarib, akribai, yakni melakukan silaturahim dengan Nabi dan keluarganya. Oleh karena itu Sidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwasanya salah satu rahmat Allah kepada saya mengunjungi semua ahlul bait yang ada di Mesir. Itu 2-3 kali setahun. Jadi ahlul bait yang ada di Mesir, kibar ahlul bait sekitar 40 ahlul bait yang ada di Mesir. Kibar bukan yang seperti Sayyidina Maulana Imam Hussein binti Ali bin Ali, Sayyidina Maulana Sayyidah Zainab, Sayyidah Nafisa dan sebagainya. Itu kibari ahlul bait sekitar 40. Jadi kalau sempat mengunjungi mereka semua, itu merupakan rahmat Allah yang susah dinilai. Itu. Sehingga kibaru ulama kalau dari Mesir mau pergi ke Madinah, pergi ke sekitar Sayyidina Imam Hussein. Ya Imam Hussein, saya mau pergi ke haji umpamanya atau umrah atau berkunjung ke Madinatul Munawwarah. Minta permisi, kemudian sampai di sana ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah, saya utusan Sayyidina Maulana Imam Hussein. Saya ini dari taraf Maulana Imam Hussein." Mereka mengatakan, insya Allah kamu akan tidak diperlakukan oleh manusia yang lain, karena membawa nama Sayyidina Maulana Hussein. Sayyidina Maulana Hussein, bayangkan saja kalau pergi bertemu dengan Nabi, tentu Rasulullah SAW memperlakukan Sayyidina Hussein tidak seperti memperlakukan yang lain. Ini banyak atau jarang dilakukan oleh orang, padahal itu adalah rahasia. Bahkan antara Sayyidah Zainab ke Sayyidina Imam Hussein itu doa mustajab. Anda ziarah ke Sayyidina Maulana Hussein, Imam Maulana Hussein, kemudian menuju ke Sayyidah Zainab, itu doa mustajab. Apalagi bagi yang selesai ujian. Sayyidatina Maulana Sittina Zainab itu Raisud Diwan. Jadi di alam barzakh, semua orang yang meninggal sekarang ini ada di alam barzakh. Belum sampai di alam akhirat, alam barzakh, alam dunia. Alam dunia kita yang ada sekarang ini. Alam akhirat di sana belum ada yang ke sana. Semua yang meninggal dari Adam sampai sekarang ada di alam barzakh. Mereka di sana ada namanya Ahlul Diwan. Yakni sama dengan di dunia ada sistem pemerintahan. Ada presiden, ada ini dan sebagainya. Alhamdulillah setiap kali Allah membuka tabir baginya, melihat Sitinya Sayyidah Zainab sebagai Raisatul Diwan. Begitu hijab dibuka, itu Sitinya Sayyidah Zainab yang ada di Mesir. Yang lain juga demikian. Semua yang melihat Ahlul Diwan itu melihat Sitinya Sayyidah Zainab sebagai kepala Ahlul Diwan yang ada di sana. Olehnya itu, bagi yang ingin bertawasul, silakan bertawasul ke Sittina Sayyidah Zainab. Orang kalau bertawasul tentu menginginkan sesuatu. Anda pergi ke presiden, ya presiden saya mau jadi pegawai, saya mau jadi menteri. Orang meminta seperti itu. Sama dengan Ahlul Diwan, itu Sittina Sayyidah Zainab. فعن مجاهد في تفسيره لقوله تعالى إلا المودة في القربى يقول أن تتبعوني وتصدقوني وتصلوا رحمي وتصلوا رحمي. Jadi yang masih illal mawaddata fil qurba, yakni tabi'uni wa tusaddiquni. Jadi silakan kata Nabi ikuti saya, apa yang saya sampaikan,
wa tusaddiquni apa yang saya bawa Al-Quran, wa tasilu rahimi, silakan kunjungi keluarga saya. Fa ahlul bait huwa syai'un azim indana. Jadi mumpung masih ada di Mesir, itu pursa untuk kalian. Ini adalah rahmat besar yang kalian semua lupakan. Kalau sudah di Indonesia itu susah kesempatan untuk berulang. Itu. Yang muda-muda kayak kalian ini tidur 1-2 hari tidak ada pengaruhnya. Tapi orang kalau sudah tua itu susah, butuh istirahat, butuh ini. Oleh karena itu Sidi Maulana Nuruddin itu dia puasa waktu masih muda itu mudah. Itu mudah mewarisi Imam Nawawi. Jadi kapan dia makan? Ketika buka puasa dan sahur. Puasa salah 1 tahun penuh. Mumpung masih muda. Orang yang kerja keras di waktu muda akan menikmati di waktu tua. Di waktu tua dia tidak puasa, tidak banyak mengerjakan yang sunnah-sunnah, cukup mengerjakan salat fardu dan salat rawatib, selesai masalah. Tidak puasa, makan seperti manusia biasa. Tetapi yang santai di waktu muda, ketika dia tua, dia akan mencapai makamat tertentu itu dengan cara berpuasa, dengan cara mengerjakan ini, salah itu dan sebagainya. Fisik sudah tua, mata sudah rabun, itu susah. Tetapi umur kayak kalian masih muda itu pursa. Anda tidak tidur 1 malam tidak ada pengaruhnya. Tapi orang tua kalau tidak tidur 1 malam, itu langsung error. Itu sunnatul kaun. Itu Sidi Maulana Nuruddin ketika muda seperti kalian itu setiap hari baca 8 jam di luar talaki, baca 8 jam, membaca minimal 200 lembar per hari minimal, 200 lembar per hari minimal, 8 jam, tidur 2 jam per hari. Itu masih muda. Sehingga ketika Maulana jadi mufti, salah satu muridnya mengatakan, ya Maulana, kenapa matanya biru? Katanya, saya sudah 2 hari tidak pernah tidur. Jadi Maulana bukan lagi tidur 2 jam, tetapi bagaimana tidak tidur dalam tidak tidur dalam sehari. Itu. Dan sekarang Maulana tinggal menikmati, ya makan, tidak puasa dan sebagainya, karena sudah dilalui di patra masih muda. Dan kalau masih muda Anda puasa, Anda kerja keras, itu fisik kuat, tidak ada pengaruh. Tapi kalau orang sudah tua, itu susah. Oleh karena itu ingin mencapai kejayaan ilmu yang banyak, berkah yang banyak, makamat yang tinggi, silakan kerja keras di waktu muda untuk santai-santai di masa tua. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di waktu tua hanya salat fardu dengan salat sunnah rawatib yang dikerjakan. Itu menikmati hasil yang dilakukan di waktu muda. Olehnya itu intabi ila hadzal amr. Selama di Mesir, baca apa yang perlu dibaca. Tidak tahu silakan bertanya. Banyak kuburan Ahlul Bait yang perlu Anda ziarahi. Dan banyak kibaril oleh yang perlu Anda kunjungi. Banyak ulama yang belum pernah Anda tahu, belum pernah bertemu, pernah kunjungi. Mumpun masih muda, masih di Mesir, ini kesempatan emas, susah dicari oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Betapa banyak yang bermimpi untuk kesini, tapi Allah tidak mengizinkan. Allah mengizinkan kalian, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض
وإطرة أهل بيته ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تحلفوني فيهما. Jadi ini tekanan bahwasanya bagaimana kita mencintai Ahlul Bait. Ini banyak riwayat. Jadi di sini ini tarikum fikun ma in tamaksantum bilan tadillu ba'di ahaduma a'zamu minal akhar. Yaitu kitabul lay mamdud hablum mamdud minal ardi ila sama. Itu yang pertama. Jadi selagi berpegang kepada Al-Quran, insyaAllah tidak akan sesat. Ini secara ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka yang menghafal Al-Quran atau kelompok-kelompok yang hafal Al-Quran terus banyak yang melakukan bom bunuh diri, kemudian masuk aliran mutasyadidin, apakah itu tidak dikatakan sesat atau bagaimana? Jadi di sini selama Anda berpegang kepada Al-Quran, itu tentu dengan pemahaman yang benar. Itu Al-Quran ini penuh dengan rahasia, ada mubahmat, ada mufassal, ada mujmal dan sebagainya. Wa itrati ahli baiti, demikian pula juga Ahlul Bait. Jadi seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita semua, Anda ingin selamat, ikuti Al-Quran, berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada keluarga saya. Yakni mencintai Ahlul Bait, mengadakan hubungan silaturahim dengan Ahlul Bait, itu menimbulkan iman. Iman ini akan mendorong kita untuk tidak keluar dari jalan yang benar. Jadi cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Nabi, inilah yang nur yang selalu menjaga kita untuk tidak keluar dari siratul mustaqim. Ini sangat penting. Jadi cinta Ahlul Bait di sini disetarakan dengan mengikuti Al-Quran. Coba bayangkan saja, kenapa? Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ditinggalkan. Ahlul Bait dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa ditinggalkan. Kalau saja Nabi mengatakan ashabi kanujum ayyum ihtadaitum, jadi sahabat itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Siapa saja yang Anda ikuti, seperti Sayyidina Nu'aiman yang kita telah bicarakannya sebelumnya, yang banyak bercanda kepada Nabi, yang suka mengerjai Nabi dan sebagainya, banyak ketawa, banyak bercanda dan masuk surga dengan ketawa. Kalau Anda ingin mengikuti Nu'aiman, silahkan, Anda akan selamat. Ada orang kehidupannya seperti Nu'aiman. Ada orang kehidupannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang kehidupannya seperti Sayyidina Umar dan sebagainya. Siapa saja yang Anda ikuti, Anda selamat. Bagaimana dengan Ahlul Bait? Maka lebih utama, karena Ahlul Bait juz'un minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini rahmah. Rahmah. Jadi betapa banyak sahabat yang perlu kita ikuti. Silakan memilih. Mencintai Ahlul Bait juga demikian. Semuanya itu membawa kita kepada jalan yang lurus untuk tidak menyimpang dari jalan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ويؤد هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم لإخباره ببقاء نسله وامتداده، وهو الذي توفى جميع أبنائه في حياته إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها، وقد أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به،
wa tuwfiyat ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi 6 ashhurin. Qala al-Imam an-Nawawi jadi Ahlul Bait yang sampai sekarang ini merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa putra, Sayyidina Al-Qasim, Sayyidina Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, semuanya itu meninggal atau wafat ketika Nabi masih hidup. Yang tinggal hanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga ada yang mengatakan kepada Nabi bahwasanya biar Rasulullah, kamu itu tidak punya anak, tidak akan punya keturunan, karena semua anakmu sudah meninggal kecuali Fatimah, dan Fatimah itu perempuan, artinya tidak ada lagi laki-laki. Sehingga turunlah ayat ini untuk mempertegas, memperkuat bahwasanya Allah yang akan menjaga keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Sehingga Nabi mengatakan, kullu nasabin maktuun illa yaumil qiyamah illa nasabi. Semua nasab akan terputus sampai hari kiamat kecuali dari nasab saya. Nah, itu. Sehingga yang tinggal ada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian lahirlah Sayyidina Hasan wa Husain. Dari sinilah akan lahir Ahlul Bait di seluruh penjuru dunia, yang sekarang lebih daripada 40 million Ahlul Bait yang ada, yang berkembang sekarang ini. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Jadi Allah yang menjamin. Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga Al-Quran. Allah juga subhanahu wa ta'ala yang menjaga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahmat bagi kita semua. Dengan adanya Ahlul Bait itu memperbanyak rahmah, memperbanyak jalan untuk menuju kepada kebaikan. Qala al-Imam an-Nawawi fi auladihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa awwalu man wulida lahu al-Qasim, thumma Zainab, thumma Ruqayyah, ثم أم كلثوم ثم فاطمة وجاء أن فاطمة عليه السلام أسن من أم كلثوم. ذكر ذلك علي بن أحمد بن سعيد بن محرم أبو محمد الحافظ. ثم في الإسلام عبد الله بمكة، ثم إبراهيم بالمدينة، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعد سنة أشهر على الأصح والأشهر. وجميع نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الممتد إلى يوم القيامة من فاطمة ابنته عليها السلام ومن ذرية ابنها الحسن والحسين عليهما السلام. Jadi semua keturunan atau anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Al-Qasim, Ibrahim, Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kalsum, Sayyidah Fatimah, ya semua dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, kecuali Ibrahim, Sayyidina Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Yaitu hadiah dari Najasyi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini
Itu hadiah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga melahirkan Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Namun semuanya meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kecuali Sayyidatina Fatimah. Dari situlah lahir semua keturunan atau Ahlul Bait, sehingga Nabi mengatakan semua Nabi keturunan dari laki-laki. Jadi kita melihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Ismail, Ishak, itu dari keturunan Sayyidina Ibrahim, Nuh dan sebagainya. Kecuali saya illa ana, maka keturunan saya akan lahir dari Sayyidina Imam Ali. Anak akan dinisbahkan kepada laki-laki. Semua nabi keturunannya lahir dari nabi, yang dari laki-laki, kecuali saya, itu akan keturunan saya nanti akan muncul dari Sayyidina Imam Ali. Jadi Sayyidina Imam Ali ini sangat besar peranannya dalam Islam, sehingga ahli tarekat itu semuanya silsilahnya sampai kepada Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi siapa yang ingin mendalami ilmu, menjadi lautan ilmu, silakan menempuh jalan Imam Ali. Silakan masuk tarekatnya Imam Ali. Tarekat Imam Ali itu diwarisi oleh Al-Qadiriyah, Syadziliyah, kemudian Naqsyabandi itu ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Syadziliyah menggabungkan antara yang sampai kepada Imam Ali dengan sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menggabungkan kedua tarekat ini. Dan seterusnya. Jadi ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba saja kita melihat umat-umat sebelumnya tidak ada silsilah seperti ini. Jadi umat-umat terdahulu tidak ada Ahlul Bait, tidak ada kemudahan yang dimudahkan seperti yang terdapat dalam umat Islam. Itu semuanya rahmat. Itu seolah-olah Allah mengatakan, Anda tidak bisa ke kiri, belok ke kanan bisa. Tidak bisa lurus, bisa ke belakang. Jalan mana saja Anda tempuh, silahkan. Itu berbagai macam jalan menuju kebaikan, silahkan Anda tempuh. Sehingga ayat yang mengatakan istaqullaha mastata'tum, banyak sahabat yang mengatakan, ya bagaimana caranya ittaqullaha mastata'tum? Yang bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebaik-baik takwa. Tidak ada orang yang tidak punya cacat, tidak punya kekurangan. Akhirnya banyak sahabat yang resah dan gelisah bahwa saya ini termasuk orang yang bertakwa karena ayat ini ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga ditafsirkan ittaqullaha haqqa tuqatih mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan Anda. Kalau Anda hanya mampu untuk bersedekah, silakan bersedekah saja. Tidak mesti puasa kalau Anda tidak mampu puasa. Sehingga dikatakan at-turuq ilallah bi adadi anfasil khalaiq. Jadi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jumlah napas manusia. Semua manusia punya kecenderungan yang berbeda. Ada orang suka salat, ini suka salat, semuanya suka salat. Tapi ini suka salat duha, ini suka salat tahajud, ini suka salat rawatib, dan seterusnya. Ini hanya 2 rakaat, ini 4 rakaat, sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan masing-masing.
ولو كان حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل نفسه لم يكن يوصى بأهل بيته ويشير إلى استمرار نسله الشريف لأن حديث الأكل لرجل توفى جميع أبنائه حال حياته إلا واحدة يشير إلى احتمال انقطاع نسله فبقاء نسله إلى هذا اليوم دليل على إعجاز قوله وأنه ما ينطق عن الهوى وذلك كما هو في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالتأكيد بأن الكتاب محفوظ. Jadi hadis tadi ini taraktu fikum ba'dilan tadillu abada ahadu a'zam minal akhar. Jadi hadis ini sekiranya dari Nabi SAW, artinya Nabi yang membuat-buat, tidak mungkin dia mewasiatkan kepada ahlul bait keluarganya. Biasanya orang kalau membuat sesuatu dari dirinya selalu menyembunyikan identitasnya. Kalau saja hadis di atas ini Nabi sendiri yang buat bukan wahyu, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tidak akan memasukkan keluarganya sebagai salah satu jalan untuk keselamatan. Pasti orang mengatakan, wah ini dia buat, kenapa dia libatkan keluarganya? Tetapi karena ini adalah wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi semua yang disampaikan Nabi itu bukan hawa nafsu tapi wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum. Jadi Nabi manusia seperti kita. Hanya saja yuha ilayya. Nabi mendapat wahyu. Itu dia membedakan antara kita dengan Nabi. Kita makan minum, Nabi juga minum. Tidur, kawin dan sebagainya sama semuanya. Tetapi yuha ilayya. Kita ini tidak mendapat wahyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Jadi semua yang disampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. فالتأكيد بأن الكتاب محفوظ وأنه لن يمسه تحريف أو تبديل لن يمسه تحريف أو تبديل وقد حرفت جميع الكتب السابقة دليل إعجاز وبأن المتأهد بحفظ الكتاب هو الله عز وجل كما أن المتأهد بحفظ نسل النبي صلى الله عليه وسلم هو الله تعالى. Jadi masalahnya, kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu tidak diragukan. Jadi betapa banyak usaha yang dilakukan oleh orientalis atau ulama-ulama sebelumnya untuk mengubah Al-Qur'an, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena yang mengucapkannya Allah Subhanahu wa taala, yang menjaganya secara langsung. Juga demikian yang menjaga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Selama Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan, tidak ada yang susah. Jadi selama Allah yang menginginkan kalian untuk lulus, tidak usah bingung, tidak usah panik. Anda ikut ujian, Anda belajar malam, mengikuti muhadharah dan sebagainya, selama Allah tidak menginginkan Anda lulus, tidak ada faedahnya. Selama Allah menginginkan Anda lulus, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana tidak ada yang bisa mengubah Al-Quran karena Allah yang menjaganya. Tidak ada yang bisa membuat Anda rasib kalau Allah menginginkan Anda lulus. Kenapa? Tidak ada kekuatan, kemauan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kehilangan selama ini. Selalu bingung.
dari mana datangnya rezeki, dari mana datangnya ilmu. Kenapa bisa seperti saya ini sudah begini, saya sudah banyak dosa, saya sudah banyak begini. Seolah-olah mengatakan Allah tidak mampu membuat saya begini. Allah tidak bisa mengampuni dosa saya. Allah tidak bisa membuat saya pintar. Saya sudah terlanjur tidak pernah belajar. Saya sudah terlanjur begini. Seolah-olah dia mengatakan Allah tidak mampu mengembalikan saya untuk belajar, untuk kuat dan sebagainya. Jadi jangan sekali-kali muncul hal seperti ini. Itu bisa mengeluarkan kita dari sifat-sifat ubudiyah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang susah. Bagaimana itu konteksnya, Ustaz? Biasa kadang ada anggapan yang bilang usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah terkadang usaha cari rezeki atau belajar tapi qadarullah bahasanya lain dengan usaha. Jadi usaha ini namanya sunnatul kaun. Kita pelajari sebelumnya bahwasanya kita punya 3 kitab. Kitabullahi al-mastur yaitu Al-Quran. Kitabullahi al-manzur yaitu alam ini. Kitabullahi al-maqdur manusia. Kitabullahi al-mastur Al-Quran itu kalamullah kadim. Namanya alamul amr. Sama dengan ruh itu alamul amr. Wa kitabullahi al-manzur alam ini namanya alamul khalq. Alamul khalq. Alam ini itu punya aturan sebagaimana Al-Quran punya aturan. Jadi alam ini punya aturan bahwasanya api panas, air es dingin, ada siang ada malam. Itu aturan yang Allah buat. Aturan ini bukan manusia yang buat. Allah membuat aturan yang namanya sunnatul kaun. Kalau Anda bekerja, menanam, Anda akan mendapatkan hasil. Kalau Anda belajar, Anda akan berhasil. Itu sunnatul kaun. Sehingga Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh proses belajar mengajar. Itu sunnatul kaun. Allah yang membuatnya. Jika Anda memegang api itu pasti panas. Itu sunnatul kaun yang Allah buat. Itu sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi sunnatul kaun ini yang kita kenal dengan sebab akibat, al-akhsu bil asbab. Sebab akibat ini bukan segala-galanya, sekedar wasilah saja. Jadi semua yang ada alam khalqi itu wasilah yang kita sebut dengan sunnatul kaun, yang kita sebut dengan al-akhsu bil asbab, sebab akibat. Muqaddimatul sugra, muqaddimatul kubra, semuanya itu hanya wasilah saja. Yakni wasilah bukan segala-galanya. Allah yang membuatnya, tetapi kita tidak boleh bersandar kepadanya. Betul, siapa yang belajar akan pintar, tetapi tidak mutlak. Kenapa? Masih ada penentu di atas itu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau Anda tidak makan, Anda akan lapar. Anda tidak minum, Anda akan haus. Itu sebab akibat, sunnatul kaun. Tetapi kalau Allah menghendaki Anda tidak lapar, tidak lapar. Kenapa? Masih ada yang lebih tinggi daripada sebab akibat. Sebab akibat ini Allah yang membuatnya. Yang membuat tentu lebih tinggi daripada yang dibuat. Oleh karena itu, Allah mengatakan, saya membuat aturan, silakan tempuh aturan tersebut. Mau lulus, silakan belajar ikut muhadarah. Itu yang saya buat. Tetapi jangan kecewakan saya. Bagaimana caranya Arab? Jangan bergantung aturan saya. Bergantunglah kepada yang membuat aturan. Bergantunglah kepada saya. Itu. Karena kalau kau bergantung kepada sebab akibat, sunnatul kaun, bergantung kepada usaha dan melupakan yang menciptakan usaha, melupakan saya akan kecewa dan membiarkan kamu terlantar. Oleh karena itu, sekali-kali
Allah mengatakan Anda menempuh sebab akibat sunnatul kaun tapi tidak terjadi. Allah yang mengatakan coba lihat. Mesti ada yang lebih di atas daripada sebab akibat. Aturan itu saya membuat. Saya ingin kau menoleh kepada saya bahwasanya meskipun aturan yang saya buat ini 1 tambah 1 sama dengan 2, belajar akan pintar, tetapi kalau saya tidak mau tidak jadi juga. Oleh karena itu jangan bergantung kepada sebab akibat, jangan bergantung kepada sunnatul kaun. Itu hanya wasilah saja, yakni wasilah cara samaan wa ta'atan. Allah mengatakan ikuti ini, kita ikuti karena Allah yang perintahkan, itu Allah yang membuat aturan. Tetapi kita tidak boleh bergantung kepada hal tersebut, usaha tersebut. Tetapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan tinggalkan sebab. Karena semuanya Allah perintahkan. Bergantung kepada saya kata Allah dan tempuh sebab akibat. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Pokoknya di Jepang, di Jepang orang kerja keras. Itu lomba-lomba, bahkan suami istri itu bersaing bekerja. Kamu berapa kali kerja sehari? Saya 7 jam. Oh, saya mau 8 jam. Sehingga mereka itu waktu tidak ada yang terbuang. Bahkan banyak meninggalkan agama untuk bekerja. Agama itu membawa waktu saja. Karena mereka tidak beragama, begitu punya masalah, jalan keluarnya bunuh diri. Jadi semuanya kumpul, kita ketemu di atas ibarat, menyelesaikan masalah, sama-sama lompat ke bawah. Nah, itu cara mereka untuk mengatasi masalah karena hanya bergantung kepada sebab akibat. Tapi kalau kita umat Islam tidak berhenti kepada sebab akibat, tetapi masih ada di atasnya, yaitu yang membuat sebab akibat, yang membuat sunnatul kaun. Nah, jadi tidak semua yang kita lakukan itu harus berhasil. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah al-asbabu kad yatahaqqaq kad yatakhallaf. Itu. Jadi api itu panas, sunnatul kaun. Kad yatakhallaf. Jadi Sayyidina Ibrahim ketika dibakar dia tidak kepanasan, justru kedinginan. Dan sebagainya. فنرى طفلا أعجميا يحفظ القرآن وهو لا يعرف أي كلمة من القرآن أي كلمة من القرآن ولا من اللغة العربية فإذا ترجمت معاني القرآن إلى لغة أجنبية لا يستطيع المترجم أن يحفظ ما ترجمه وهو يحفظ القرآن الكريم بلغته العربية وهو غير عربي. Jadi salah satu mukjizatul Quran itu dihafal oleh miliaran umat Islam. Bahkan orang-orang selain Arab, orang-orang ajami, anak-anak kecil yang ada di pondok-pondok di Indonesia di mana-mana itu hafal Al-Quran. Dengan mudah menghafal Al-Quran, sementara mereka tidak memahami satu kalimat pun dalam bahasa Arab apa yang mereka hafal. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Al-Quran itu melalui dengan hafalan umat Islam. Semakin banyak ia menghafal Al-Quran, sesuatu kalau banyak yang hafal itu susah dipalsukan. Kenapa banyak yang hafal? Masyhur. Beda kalau ada kalimat jarang orang yang hafal, itu mudah dipalsukan, mudah diubah kalimatnya. Kenapa? Tidak ada yang bisa tegur kalau tidak ada jarang yang hafal. Tetapi kalau banyak yang hafal seperti Al-Quran, sedikit saja kesalahan semua orang mengatakan itu salah. Itu salah satu sebab penjagaan Al-Quran melibatkan manusia. Gitu. Itu salah satu mukjizat Al-Quran
itu bisa dihafal oleh siapa saja meskipun tidak dipahami maknanya. Itu kenapa Allah yang menghendaki. Itu masuk rahasianya Allah yang menghendaki. Kalau Allah yang menghendaki tidak ada yang susah. Kita saja menghafal Pancasila setengah mati. Pancasila dibanding Al-Quran itu lipat kali berapa? Itu. Kenapa Allah tidak menjamin Pancasila untuk kita hafal dan itu? Tetapi Al-Quran yang begitu banyak itu mudah saja kita hafal, mudah dihafal oleh umat Islam karena Allah yang menginginkan. Jadi kalau punya masalah bersedih tapi jangan terlalu bersedih. Kembali kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, insyaallah semuanya akan terselesaikan. Saya tahu ini belajarnya tidak maksimal. Itu saya hanya baca mukar saya 2 kali atau 1 kali saja. Yang sebelumnya saya 4 kali khatam. Tidak usah. Artinya mungkin Anda sedih karena berkurang, itu biasa saja. Tetapi sisi lain ya, Allah qadirun. Allah bersama kita. Allah yang kalau Allah menghendaki kita lulus tetap mumtaz, tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang bisa menghalangi. Yang penting jangan sampai putus asa gara-gara sebab akibat ini. Sebab akibat ini biasa saja. Kaidahnya kada yatahaqqaq kada yatakhallaq. Bisa jadi, bisa tidak. Betapa banyak orang berusaha tidak kaya. Betapa banyak orang sedikit usahanya tapi kaya. Betapa banyak orang belajar tidak berilmu. Andai kata usaha ini segala-galanya, tidak ada orang yang bodoh. Karena semua orang pernah belajar. Itu baik di ITK, di SD maupun sama orang tuanya. Semua orang pernah berusaha orang itu. Itu artinya apa? Bahwasanya jangan bergantung kepada sebab akibat, bergantung kepada Allah. Tetapi sebab akibat tidak boleh ditinggalkan. Karena kenapa? Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syai'un gharibun wa ajibun falam yahfaz ahadun fil alam kitaban bihadhihi ad-diqqati wal itqan hatta al-kutub al-muqaddasah illa al-Qur'an al-Karim fanajidu malayin nas tahfazuhu hadha fa'ala Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ta'ahhada bihifdhihi wa kadhalika al-hal fi itrati ahli al-bait al-kiram fa ibqa'ihim mu'jizatun wa adadu ahli al-bait al-an yafuku 30 milyunan atau 40 milyunan wa dzalika tasdiqun lima akhbar bihil Qur'anul Karim fi qoulihi ta'ala inna a'tainakal kautsar. Seperti yang kita maklumi bahwasanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin ahlul bait, kemudian Nabi mengatakan kullu nasabin maktuum ila yaumil qiyamah illa nasabi, maka itu pasti akan terjadi. Bahkan usaha Khawarij membunuh semua ahlul bait. Bagaimana Sayyidina Imam Husain dibunuh, bagaimana Sayyidina Hasan dan semua ahlul bait dibantai. Tetapi Allah menghendaki beberapa orang yang lolos, itulah yang akan dari mereka akan menyebar ahlul bait ke seluruh dunia. Karena kalau Allah yang menghendaki tidak ada yang mustahil. Sebagaimana itu banyak masalah seperti Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa dipelihara di kandang harimau. Itu di istana Fir'aun yang ingin membunuh semua orang. Itu tidak masuk akal. Fir'aun semua anak laki-laki yang lain harus dibunuh. Tapi Allah yang mengatakan tidak. Itu kamu berkehendak, saya berkehendak. Tidak ada yang kerja kecuali yang kehendak saya. Membuktikan disuruh ibunya Nabi Musa untuk membawa ke Sungai Nil, yang akhirnya sampai ke istana Fir'aun. Coba bayangkan saja, Fir'aun yang memerintahkan semua anak laki-laki dibunuh, justru Nabi Musa dibesar dan dirawat di istana Fir'aun.
di hadapan orang yang mengaku Tuhan dan memerintahkan semua anak laki-laki dibunuh kecuali Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Allah yang menghendaki. Tidak ada. Fir'aun setiap kali melihat Nabi Musa, melihat pasti senang hatinya. Begitu dia melihat, senang hatinya. Al-qalbu baina asabi min asabi rahman yuqallib kaifa yasha. Hati itu berada di genggaman telapak tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Fir'aun ketika tidak ada di hadapannya Nabi Musa, dia mau dibunuh. Pokoknya selalu takut dengan Nabi Musa. Tapi begitu ada di hadapannya, Allah memutar hatinya. Itu. Begitu melihat Nabi Musa, dia senang. Tapi ketika dia pergi, kembali lagi tidak senang dan ingin membunuh Nabi Musa. Tapi itulah. Jadi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang susah. Yang penting al-akhsu bil asbab, jangan ditinggalkan karena itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan bergantung kepadanya, bergantunglah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi inna atayna kal kautsar, al-kautsar ini banyak penafsirannya. Jadi dikatakan al-kautsar ini itu di akhirat. Al-Kautsar juga masuk Ahlul Bait. Jadi berbagai macam penafsiran Al-Kautsar, semuanya itu benar. Semuanya diterima karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, itu keselamatan keluarganya, kemudian telaga di akhirat, kemudian surga, kemudian banyak pengikutnya. Semuanya itu bisa ditafsirkan dengan Al-Kautsar. فذكر المفسرون ومنهم الإمام فخر الرازي أن أحد وجوه التفسير في قوله تعالى الكوثر أن المراد منه أهل البيت. يقول الفخر الرازي الكوثر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يؤتيه نسلا يبكون على مر الزمان. فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد من بني أمية في الدنيا أحد يأبأ به. ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباكر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. Jadi Al-Kautsar ini salah satu bentuk penafsirannya adalah Ahlul Bait, yaitu Auladu sallallahu alaihi wasallam. Jadi inna atayna kal kautsar, saya akan melestarikan keturunanmu. Itu penafsirannya, sehingga itu terbukti sampai sekarang ini sudah lebih dari 40 miliun Ahlul Bait. Itu yang tercatat, di luar yang tidak tercatat. Karena Ahlul Bait di Mesir dan negara Arab itu harus tercatat, punya silsilah, baru bisa diterima. Kalau tidak ada bukti, mereka ihtiyat. Itu namanya sebab. Jadi ada saja Ahlul Bait, terus dia kehilangan silsilah, tidak tercatat, terputus catatannya. Tetapi dari sisi lain, al-akhsu bil asbab, yang namanya untuk kehati-hatian, harus ada catatan. Jadi sekarang ini tidak diakui Ahlul Bait kalau tidak ada catatan, tidak ada silsilah dari orang tersebut sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunannya dari mana. Itu meskipun ada Ahlul Bait yang lain tidak dilakukan karena tidak punya silsilah, itu tidak bisa dimasukkan. Itu semua asbab
Jadi Allah memerintahkan sebab harus ditempuh. Sebab seperti ini. Sebab kalau tidak ada catatan, semua orang akan mengaku ahlul bait. Coba bayangkan pentingnya yang namanya al-akhsu bil asbab. Mungkin Anda mengatakan, ya Ustaz, dia itu ahlul bait tidak dilakukan. Meskipun tidak ada catatan dan sebagainya, tapi dia ahlul bait. Masih tidak ada masalah dia ahlul bait. Tetapi kalau kita biarkan begitu saja, nanti semua orang akan mengaku ahlul bait. Apa yang terjadi? Terjadi fauda. Jadi akhsu bil asbab ini penting. Sehingga catatan ini menjadi al-akhsu bil asbab untuk menjaga kelestarian, kemurnian, sehingga tidak banyak yang mengaku-ngaku sebagai ahlul bait. Waqad takhallaqa as-sadatu as-sufiyyah bi khalqi at-ta'addub ma'ali al-bait alaihim assalam. فيحرصون على توقيرهم في حياتهم وعلى إحياء زيارتهم بعد انتقالهم وينشرون ذلك بين الناس امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حثه على أهل البيت والتذكير بحقهم وفضلهم. فجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أذكركم الله في أهل بيتي uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti. Jadi cinta ahlul bait ini di kalangan ulama tasawuf itu punya nilai tinggi, punya harga yang tinggi, karena ulama tasawuf orang yang paling banyak mengamalkan ajaran Islam. Sehingga para muhaddisin dulu, muhaddisinnya hafal hadis. Dan banyak qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak menyebut Nabi. Sehingga mereka mengatakan fakana as-sufiyah. Jadi ulama tasawuf itu melewati kita ini alul hadis. Kita banyak menghafal hadis, tapi mereka yang mengamalkannya. Itu para ulama tasawuf ini semua puasa Asyura, puasa sunnah, maulid, apa yang lakukan orang-orang tasawuf semua. Kita ini alul hadis, bisa saja kita hafal hadis ini belum tentu kita amalkan. Itu. Bahkan kita menyebut Nabi kalau sallallahu alaihi wasallam, tapi orang tasawuf itu berapa puluh ribu dia berselawat kepada Nabi dalam sehari semalam. Itu. Sehingga para ulama tasawuf ini mengenai ahlul bait itu punya kecintaan yang luar biasa, melebihi daripada yang tidak masuk dalam dunia tasawuf. Itu imtisalan hubban lillahi wa rasulihi. Karena apa yang mereka lakukan termasuk cinta kepada ahlul bait itu sama dengan orang kalau syarat haji puasa, jalan menuju kepada kebaikan. Ada yang sampai karena cinta kepada ahlul bait, sehingga ketika salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nanti kalau di akhirat tentu kalian para nabi-nabi berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Kita ini orang awam berada di surga di bawah. Tentu kita tidak ketemu lagi, tidak bersama lagi. Dia merasa bersedih karena di dunia ini bersama dengan nabi. Tapi dia pikir orang kalau sudah meninggal, nabi bersama dengan para nabi. Ya, petani sama petani. Dia di bawah, kau sama di bawah. Itu. Sehingga Nabi mengatakan ma'adatum, apa yang kamu persiapkan? Saya tidak mempersiapkan banyak salawat, banyak puasa, banyak haji. Walakinni saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat lain mengatakan itu hubbullahi wa rasuli. Sehingga Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab. Dia orang itu bersama siapa yang dicintainya. Dari sini sahabat memahami bahwasanya
mereka masih bersama Nabi di akhirat nanti. Sehingga sahabat sangat gembira, tidak pernah sahabat bergembira segembira itu. Semua sahabat bergembira bahwasanya kita masih bisa bersama dengan Nabi. Kenapa kita mencintai Nabi? Demikian juga mencintai Nabi tidak bisa dipisahkan dengan mencintai keluarganya. Kita saja kalau Anda punya keluarga, ada yang mengatakan saya cinta, dia cinta presiden tapi dia cinta kepada keluarganya, tentu presiden kecewa. Itu tidak mungkin dia bisa terima. Anda mempegang umpamanya semuanya belajar dari Ustaz Ki Badran, dan kita mencintai Ustaz Hamzah Ki Badran tapi tidak cinta kepada Hilya, itu bapaknya pasti kecewa itu, dan tidak mengakui cinta Anda. Kenapa Anda memisahkan antara kulli dengan juz'i? Itu tidak bisa. Itu Ustaz Hamzah Ki Badran tidak mungkin terima kalau Anda mencintainya dan tidak mencintai juz'i, tidak mencintai anaknya. Oleh karena itu, mencintai Ahlul Bait sama dengan mencintai Nabi. Mencintai Nabi, anta ma'aman ahbab, itu akan berkelanjutan di akhirat nanti. Oleh karena itu, para ulama tasawuf sangat menjunjung tinggi yang namanya Ahlul Bait. Itu. Jadi juz'i ke kulli, kulli ke juz'i tidak bisa dipisahkan. Waqad syarrafa Allahu Misra bi an dufina fiha aksar min 40 min ahli al-bait al-kiram kal Imam al-Husain wa sayyidatina Zainab bint al-Imam Ali was-sayyidati Nafisah binti sayyidina Hasan al-Anwar wa sayyidina Zaid bin Ali Zainul Abidin wa ghairihim radhiyallahu anhum. Jadi di sini banyak kibaril aulia yang berada di Mesir. Wa ala ra'si sayyidina Maulana Imam Husain. Di Sayyidina Maulana Imam Husain. Jika Anda datang berziarah, bertawassul, itu dilayani. Selesai keluar salat sunnah pergi lagi, selesai pergi lagi, semuanya dilayani. Kalau Anda pergi ke kuburan lain, satu kali saya dilayani. Anda pergi ziarah di Imam Sya'rani, Imam Sya'rawi, Abbas Al-Mursi, Anda datang, Anda dilayani. Tapi Anda kembali salat sunnah, kembali lagi, itu satu kali. Maulana Imam Husain, berapa kali Anda pergi, dilayani semuanya. Pergi bertawassul, kemudian salat sunat, pergi lagi, kembali salat duhur, pergi lagi, kembali salat sunat, pergi, semuanya dilayani. Ini dipenuhi kebutuhannya. Itu kelebihan yang Allah khususkan kepada Sayyidina Maulana Imam Husain. Jadi Mesir ini dikatakan mahrusa, Mesir ada mahrusa yang terjaga, itu karena banyaknya Ahlul Bait yang ada di Mesir. Bahkan Ahlul Baqi ada di Bahnasa, itu namanya Baqi As-Sani. Jadi Baqi yang ada di Madinah, itu banyak sahabat. Baqi yang kedua ada di Bahnasa, di sana banyak sahabat yang meninggal. Itu yang tidak pernah ziarah, silakan ziarah di sana. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki Mesir ini tidak seperti negara lain. Terlepas di Mesir ini ada Nabi Musa, ada Fir'aun dan sebagainya, tetapi Mesir punya keistimewaan. Tidak ada orang yang menyombongkan diri di Mesir ini kecuali dia gagah. Kenapa Mesir ini punya keistimewaan? Di sini Mesir banyak ulama. Anda siapa? Banyak Ahlul Bait, banyak aulia, kibaril aulia. Bahkan semua orang-orang hebat yang ada di negaranya itu datang ke Mesir, turun ke Mesir. Sayyidi Abdul Hasan Syashidi itu datang ke Mesir. Abil Abbas Al-Mursi datang ke Mesir. Mereka semuanya datang, Ahlul Bait datang ke Mesir. Setelah jadi di negaranya, jadi orang besar,
dia datang ke Mesir. Jadi seolah-olah Mesir ini itulah Mesir kiblatul ilm, kiblatain. Jadi kalau Ka'bah kiblatus salah, Mesir ini kiblatul ilm. Jadi jangan pernah menyombongkan diri selama Anda di Mesir. Dulu ada di sini teman saya, dia dari Afrika. Dia pintar mengajar bahasa Arab, tapi dia agak begitu menyombongkan diri. Kalau menjelaskan dan sebagainya, bahkan menyebut masalah mazhab dan sebagainya, itu dalam hati saya, dalam hati kecil saya, orang ini bermasalah itu. Saya tidak tahu itu yang itu firasat saya seperti itu. Orang ini tidak akan bertahan lama di sini. Meskipun dia mengajar di sini, mengajar di Halakatil Azhar, mengajar nahwu, saraf, fikih dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya dia keluar dari Mesir. Bahkan keluar dengan tidak terhormat. Dan masih banyak lain itu. Siapa yang makanya pesan ulama guru-guru kita datang ke Mesir untuk belajar dan tawadu, tidak menyombongkan diri, Anda akan mendapat ilmunya Mesir, ilmunya Azhar. Selama Anda menyombongkan diri, yang Anda dapat itu hanya kulit-kulitnya saja. Dan pulang ke Indonesia tidak membawa nama Azhar, itu. Kata Mesir ini Ardul Kinana, Ardul Fara Anbiya, Misr Al-Mahrusa, Jundul Garbi, itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak Mesir. Bayangkan saja. Itu kenapa Mekah hanya berapa kali setelah Mesir ini? Itu lebih 30 kali disebut dalam Al-Quran Mesir. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Jadi mumpung berada di Mesir, silakan manfaatkan baik-baik. Jangan menyombongkan diri, tawadu. Bagaimanapun Anda punya ilmu, diangkat derajatnya, tetap Anda tawadu, jangan menyombongkan diri. Di sini banyak ulama, banyak wali-wali, banyak ahlul bait. Itu bukan tempatnya untuk menyombongkan, tapi tempatnya untuk tawadu. InsyaAllah Anda akan pulang dan di sana Anda akan diangkat derajatnya. Anda tawadu di sini, Anda akan terkenal di sana. Allah akan mengangkat derajat Anda. Itu. وكان الإمام الشعراني يقول: ومما من الله تبارك وتعالى به علي زيارتي كل قليل لأهل البيت الذين دفنوا في مصر كلهم أو رؤوسهم فقط، فأزورهم في السنة 3 مرات بقصد صلة رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Coba bayangkan jadi orang semacam Imam Sya'rani, Syekhul Azhar. Imam Sya'rani, Syekhul Azhar. Ia menggabungkan antara syariat dengan hakikat, yang banyak menulis tentang buku-buku tasawuf. Jadi dia sangat bersyukur dan menganggapnya ini rahmat yang sangat besar, bisa ziarah ke Ahlul Bait itu 3 kali setahun. Itu mengunjungi Ahlul Bait yang besar seperti Sayyidina Maulana Imam Hussein, Sayyidina Siti, Sayyidina Zainab, Sayyidina Nafisah, Sayyidina Aisyah, Ali bin Ali Zainal Abidin dan sebagainya. Itu mumpun di sini, silakan Anda berkunjung, berziarah, itu kesempatan emas buat Anda. Dan Anda akan merasakan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Tetapi sebagai nilai tambah, Anda melakukan ziarah karena mengamalkan ayat kulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Itu perintah untuk silaturahim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda berkunjung ke Sayyidina Maulana Imam Hussein karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tidak bisa ke Madinah,
mensiarai Nabi, siarai keluarganya Nabi yang ada di sini. Nabi mengatakan, ana wa far'i sama saja. Kaum bertawasul kepada far'i, cucu saya, atau kepada saya sama saja. Tidak ada bedanya antara saya dengan keturunan saya. Wa juz'un minni. Itu. Jadi silaturahim dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan silaturahim dengan Ahlul Bait yang ada di Mesir. Itu. Silaturahim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak sama dengan silaturahim kepada wali siapa saja yang bukan Ahlul Bait. Tentu tidak sama dengan ziarah kepada siapa saja yang tidak termasuk Ahlul Bait. فالطرق الصوفية ترى أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركن من أركان الإيمان لا يكمل بدونه الإيمان ويرون أن آل بيته الكرام هم الرياحين الباكية من أثره صلى الله عليه وآله وسلم لذا فنجدهم معلقين بمقامات آل البيت ويداومون زيارتهم والتبرك بهم. وأهل البيت وجدوا وانتشروا وجدوا وانتشروا في العالم فانتشروا في مصر حيث سكنوها ودفنوا بها وفي المغرب حيث ينحصر الحكم فيها في سلالة آل البيت الكرام ولذلك يحرص الجميع هناك على تقبيل يد ملك لأنه من آل البيت فالملكية هناك متعلقة بأهل البيت وهي جزء لا يتجزأ منه هوية المغاربة حتى صارت الدعوات إلى تحويلها لجمهورية دعوات لا يسمع لها ولا يرد عليها لأنها خارج القينونة لديهم. Jadi di Maghrib itu sistem kerajaan yang menjadi raja lah Ahlul Bait. Makanya di Maghrib mereka semua mencium tangan raja, karena raja adalah yang pantas menjadi raja itu dari Ahlul Bait. Sehingga di sana yang namanya Ahlul Bait itu tinggi dan sangat dihargai oleh semua masyarakat yang ada di sana. Sehingga usaha-usaha yang mereka sebagian orang lakukan untuk mengubah dari kerajaan ke jumhuriyah itu tidak berhasil, karena masyarakat sudah memahami dan mencintai Ahlul Bait. Sehingga di sana kalau ada orang yang namanya Muhammad, itu tidak ada yang namanya Muhammad. Ya Sayyid Muhammad, meskipun itu anaknya. Ya Sayyid Muhammad. Karena memanggil nama Muhammad itu seolah-olah terbetik dan teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Muhammad ini punya keistimewaan, sehingga dalam hadis dikatakan Allah mengutus malaikat untuk mendatangi rumah-rumah yang ada namanya Muhammad. Jadi di Maghrib ini semua nama yang namanya Muhammad dipanggil Sayyid Muhammad, meskipun itu anaknya ya Sayyid Muhammad. Itu menghormati nama Muhammad. Bahkan kalau anaknya ini melanggar dan terpaksa harus dia pukul, dia pukul. Apunya Sayyid Muhammad, apunya Sayyid Muhammad. Itu dia pukul anaknya dengan Sayyid, memanggil Sayyid Muhammad. Itu. Tapi apunya Sayyid Muhammad. Itu dia pukul anaknya. Tetapi tetap dipanggil Sayyid. Itu kenapa? Menghormati Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta kepada Ahlul Bait. Itu jadi cinta Ahlul Bait ini itu mendarah daging di kalangan umat Islam dan berbeda-beda dari tempat ke tempat. Kalau di Mesir ini menghormati Ahlul Bait dengan Ahlul Bait yang ada di sini, Sayyidina Imam Hussein, Sayyidah Zainab dan sebagainya. Kalau di Maghrib itu dengan Malakiyah dan sebagainya. Kalau di Mekah atau di Madinah itu menghormati Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada di sana.
Kalau kita di Indonesia, karena kita tidak ada kibar Ahlul Bait, kita ada Ahlul Bait yang ada di sana. Terutama di Pulau Jawa itu Ahlul Bait sangat dihormati. Jadi menghormati Ahlul Bait itu sesuai dengan tempat masing-masing. وجب المغاربة لآل البيت ليس مقصورا على الطرق الصوفية بل جميع الشعب لا ينادون من كان اسمه محمدا إلا بقولهم سيدي محمد فلا يستطيع أحد منهم أن يتعامل مع اسم محمد كبقية الأسماء فلا يقولون أبدا تعالى يا واد يا محمد أو مثل هذا. وهذا الحب يختلف في إبرازه من بلد إلى بلد حسب طبيعتهم وحالهم. ففي جواره الشريف في بلاد الحرمين الشريفين يتعلقون به نفسه صلى الله عليه وآله وسلم بشرف المجاورة. وفي مصر يتعلقون بحب آل بيته الذين شرفوا مصر بوجودهم فيها لأنهم الباقية منه صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا في كل بلد وقطر. Jadi ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjunjung dan menghormati Ahlul Bait sesuai dengan tempat masing-masing. Kalau di Mekah, di Madinah, kan di sana ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di Mesir itu Sayyidina Hussein, Sayyidina Zainab, Sayyidina Nafisa dan sebagainya. Di tempat-tempat lain juga demikian. Di Indonesia, di Malaysia, semuanya berbeda-beda sesuai dengan Ahlul Bait yang ada di negara masing-masing. Dan semuanya itu Ahlul Bait yang merupakan nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahihun anna al-kulla yuhibbu sayyidana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yata'allaqu bihi. Lakin alladhi yumayyizu al-hubbu as-sufi huwa al-hubbu al-qalbi wa laysa al-aqli. Wal hubbu alladhi la yubarriru bisababin wa la yahdifu ila ghayatin wa hadfin. فالصوفية انجذبت قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته حبا خالصا. Jadi itu yang membedakan antara cinta ulama tasawuf dengan yang lainnya kepada Ahlul Bait, itu cinta kalbi. Jadi dari dalam hati itu fitrah untuk mencintai Rasul Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan yang bukan tasawuf, itu mencintai Ahlul Bait karena akal, cinta akal. Yakni cinta akal yang membuat dia mencintainya. Kenapa? Ada nas mengatakan qul la as'alukum alaihi illa al-mawaddata fil qurba lan taraktu fikum main tamaksatu bihima lan tadilu abla kitabullahi wa ittirati Ahlul Bait. Itu akal memahami bahwasanya kita mencintai Ahlul Bait. Tetapi ulama tasawuf itu fitrah dari hati. Jadi hati, dorongan dari dalam untuk mencintai Ahlul Bait. Satu, kalau akal itu ada sebab, ada tujuan supaya kita taat dan sebagainya. Tapi kalau hati itu fitrah, mau ikhlas, tidak ada sebab, tidak ada tujuan dan tidak ada gaya. Itu cintanya itu murni. Yakni murni, dia sendiri yang mau. Kalau yang satu tadi anda ada sebab, itu ada sebab. Itu beda. Jadi satu tilkaian, yang satu ada sebab. Sehingga dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salatan tilkaian sallallahu bi alaihi asyran. Jadi barang siapa yang berselawat kepada Nabi tilkaian, yang tilkaian dia sendiri yang mau. Tidak ada perintah tidak ada komando dari yang lain. Itu. Kenapa dia berselawat? Dia sendiri yang mau. Itu tilkaian. Sallallahu bi alaihi asyran. Sama dengan cinta sufi kepada Ahlul Bait, itu hubbu tilkaian dari dirinya sendiri. Bukan ada sebab dan sebagainya.
وقد مر أن جميع الطرق الصوفية تنتهي إلى آل البيت وإلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما فصلنا في الكلام عن إسناد التصوف. إذن محبة آل البيت هي معلم من معالم التصوف، هي معلم من معالم التصوف باعتبارين: أنهم بدعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأثر باق من آثاره المباركة، وقد حسن عليهم جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. والاعتبار الثاني أن من تلقينا عنهم تصوف وأصول مرتبة الإحسان كان جلهم من آل البيت المنسوبين إلى الدوحة النبوية المطهرة، فهم أصل التصوف وأساسه المبارك. نفعنا الله بمحبتهم في الدارين. Jadi kenapa ulama tasawuf mencintai Ahlul Bait? Karena dua hal. Yang pertama, itulah keturunan yang sampai di hari kiamat. Bid'atun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Ahlul Bait, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat Nabi, siara kepada Nabi, berbuat kepada Nabi, lihatlah keluarganya yang ada sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua, semua tadi turuk tasawuf secara umum itu dari Ahlul Bait. Bahkan min kibari ulama itu kebanyakan dari Ahlul Bait. Jadi mereka yang berjuang keras, bersusah payah untuk menghidupkan Islam, menyebarkan Islam, sehingga cinta kepada Ahlul Bait ini perlu mendapat perhatian yang serius, dan kita jalankan baik-baik. InsyaAllah kita berhenti sampai di sini. Kita akan